Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan terus diingatkan bahwa kita memerlukan firman Tuhan setiap hari, karena firman Tuhan yang mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan sehingga kita tetap kuat menghadapi badai, menghadapi pergumulan. Firman Tuhan yang membersihkan kehidupan kita sehingga apa yang kotor, yang tidak berkenan kepada Tuhan di hati, di pikiran kita itu keluar, digantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang menerangi setiap langkah kita, pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan. Berarti firman Tuhan itu penting buat setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan itu penting buat saya. Amin saudaraku. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini di akun-akun media sosial kita sehingga umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami berkat yang sama, juga boleh mengalami terobosan hidup, juga boleh mengalami kasih setia Tuhan. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi, ketika kita hadapi bersama Tuhan, kita akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami sehingga kami ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Semua karena berkat dan pemeliharaan Tuhan. Dan kami kembali rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Ajar kami untuk kami mengerti, menyadari bahwa firman-Mu adalah segala-galanya dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan ada sesuatu, ada rema yang kami dapatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan malaikat kepada Abraham dan Sarah yang saya mau sampaikan, dan ini mengingatkan kita, harusnya ini meneguhkan kita, menegur kita yang khawatir, menegur kita yang cemas, takut. Dan perkataan ini ada dalam Kejadian pasal 18, Kejadian pasal 18 ayat yang ke-14 saudaraku. Kejadian 18 ayat yang ke-14. Ketika Abraham dan Sarah sedang menanti-nantikan, ia akan memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan, maka malaikat Tuhan bilang begini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ini perkataan yang seharusnya setiap hari kita pegang dalam pikiran kita. Sebagai orang yang hidup bukan karena melihat, sebagai orang yang hidup karena percaya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam hidupku? Itu sebuah pertanyaan yang seharusnya membuat iman kita itu semakin kuat. Jawabannya jelas, tidak ada. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Tidak ada yang mustahil untuk tidak mungkin Tuhan bisa buat dalam hidup. Semuanya mungkin untuk Tuhan kerjakan. Kalau begitu kenapa saya mesti takut? Kalau gitu kenapa saya mesti khawatir? Perkataan ini diingatkan kepada Abraham dan Sarah ketika mereka melihat keadaan mereka. Aduh, saya udah mulai tua. Istri saya pun udah tua, udah mati haid. Kalau untuk hitung-hitungan di atas kertas gitu kan, hitung-hitungan realita, hitung-hitungan kenyataan, udah gak mungkin lah kita punya keturunan. Tapi Tuhan enggak bilang begitu. Tuhan berjanji bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Itu sebabnya Tuhan perlu meneguhkan hal ini kepada Abraham. Bahkan Sarah yang mendengarnya pun tertawa, saudara. Kenapa tertawa? Karena menurut saya gak mungkin lah. Ini mah omong kosong gitu kan, saudara. Nah, seringkali yang kita pikir gak mungkin itu yang Tuhan kerjakan. Amin. Seringkali kita manusia itu jadi segini. Kalau kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, maka jangan pakai cara kita berpikir. Abraham dan Sarah memakai cara mereka berpikir. Ya, cara mereka berpikir berkata bahwa gak mungkin lah, kami udah tua. Gak mungkin seperti apa yang Tuhan janjikan. Tapi yang Tuhan lihat berbeda. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Justru di masa tua itulah
Sarah melahirkan apa? Ishak. Iya kan? Yang gak mungkin itu Tuhan buat. Itu sebabnya Alkitab juga mencatat apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan. Jadi yang gak mungkin ini Tuhan buat. Jelas karena dia Tuhan, maka dia buat yang tidak mungkin menurut manusia. Kan begitu saudara. Nah, hari ini kita diingatkan, biarlah pertanyaan ini selalu ada dalam hati dan hidup kita. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kalau kita bicara dengan Tuhan, berarti kita bicara tentang ketidakmustahilan, ketidakmungkinan. Gitu kan? Berarti gak ada yang gak mungkin untuk Tuhan. Gak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki, dan itu yang terjadi. Haleluya. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk menyadari hal ini. Terus ingat dalam diri kita. Terus biarlah pertanyaan malaikat ini terus ada dalam hati kita. Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan buat? Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan kerjakan? Jawabannya jelas tidak ada. Segalanya mungkin untuk Tuhan buat. Segalanya mungkin untuk Tuhan kerjakan. Karena kita percaya bahwa kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat. Saudaraku dengar baik. Yang baginya tidak ada yang mustahil. Maka yang pertama, jangan menjadi orang-orang yang gampang menyerah. Kita tahu nih kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat. Maka jangan nyerah ngadepin suamimu, Bu. Jangan nyerah ngadepin istrimu, Pak. Jangan nyerah ngadepin rumah tanggamu yang hari-hari sedang retak. Kita tahu mujizat masih terjadi. Kita tahu apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Doa lebih kencang, berteriak kepada Tuhan. Karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, Bu. Iya kan? Karena kita tahu ini yang Tuhan mau. Agar rumah tangga kita pulih, agar rumah tangga kita diberkati. Karena itu doa. Dan pegang perkataan ini, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan bisa kerja. Semuanya mungkin. Ya, jadi karena kita masih punya Tuhan, kita pegang prinsip ini, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Maka yang pertama, jangan gampang menyerah menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Yang kedua, karena kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat dan baginya tidak ada perkara yang mustahil, maka jadilah orang-orang yang mudah bersyukur menghadapi apapun. Jangan apa-apa cari-cari kesalahan orang lain. Ada masalah, cari salah ini, cari salah si itu, gitu kan. Ada pergumulan, coba kita ingat kembali. Belajar untuk menyadari bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ini adalah pembentukan karakter saya, pembentukan iman saya, untuk saya punya semakin pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Ayub menyadari hal itu, sehingga ketika istrinya mengajak Ayub untuk murtad, mengutuki Allah, Ayub bilang, kau berkata seperti perempuan tak waras. Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Ayub menyadari, karena Tuhan bisa pakai keadaan yang jahat sekalipun. Menurut kita nih, keadaan ini gak baik, keadaan ini kurang menguntungkan buat saya. Tapi Tuhan bisa pakai untuk menjadi sebuah pendidikan, menjadi sebuah pemrosesan, menjadi sebuah alat tangan Tuhan, proses untuk kita dewasa dalam pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Karena itu pastikan jadi orang yang gampang bersyukur menghadapi apapun. Tetap tenang, tetap santai menghadapi apapun. Karena kita masih punya Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang ketiga, karena kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat dan baginya tidak ada yang mustahil, maka ingatlah selalu akan hal ini. Kita gak akan pernah mengalami jalan buntu. Jangan pernah bilang, aduh hancur hidup saya, aduh habis masalah hidup saya, aduh sia-sia masa muda saya, aduh. Saudara dikasih dalam Tuhan, stop memperkatakan perkataan-perkataan yang hopeless, perkataan-perkataan yang tidak membangun iman, perkataan tidak memberikan pengharapan. Ayo mulai sekarang ingat, tidak ada jalan buntu ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang membelah laut merah, Tuhan yang sama yang kita sembah, yang sanggup membukakan setiap jalan-jalan yang tertutup, membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Ingat,
hal ini. Tidak ada jalan buntu buat orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Asalkan kita menyadari bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang kau hadapi hari-hari ini, saudara? Ayo, belajar untuk beriman, belajar untuk percaya. Aku masih punya Tuhan. Aku akan lihat mujizat. Aku masih punya Tuhan. Aku memiliki pengharapan. Aku masih punya Tuhan. Aku gak boleh menyerah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar hidup kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan. Di hari terakhir dalam minggu berjalan ini, Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa tidak ada satu perkara pun yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Semuanya mungkin. Apapun Tuhan bisa buat. Engkau Tuhan, apa yang Kau pandang baik, biarlah itu yang terjadi dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari sedang memerlukan jalan keluar, yang hari-hari sedang memiliki kehilangan pengharapan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka sehingga mereka kembali memiliki iman dan berserah penuh kepada Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat buat yang sakit. Tuhan juga jamah, Tuhan juga sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka dimanapun mereka berada. Mereka mengalami mujizat, mereka mengalami campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Peganglah selalu benih firman Tuhan ini, bahwa tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Baginya segala sesuatu itu mungkin. Tuhan Yesus memberkati kita.